Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai desain penelitian eksperimen. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada Adila Febriana, Anisya Fakira Putri, Emilia Anissa, Hiza Zuniswa, Maulidina Bahri Londo, Nadia Azara Adinia S, Rini Aulia Inersa. Adapun outline yang akan dibahas yaitu mengenai definisi, fungsi, karakteristik, ruang lingkup, prosedur penelitian, komponen penelitian, rancangan penelitian, contoh penelitian, serta kelebihan dan kelemahan. Yang pertama yaitu definisi desain penelitian eksperimen. Menurut Sugiono tahun 2010, desain penelitian merupakan keseluruhan dari perencanaan untuk menjawab pertanyaan penelitian serta mengantisipasi kendala yang timbul selama proses penelitian. Penelitian eksperimen atau experimental research adalah salah satu prosedur penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui dampak treatment atau perlakuan terhadap outcome pada subjek penelitian. Fungsi dari desain penelitian eksperimen ini yang pertama yaitu untuk menjawab suatu masalah penelitian dengan menggunakan desain penelitian yang tepat. Yang kedua, untuk menunjukkan kontrol terhadap varian sekunder. Selanjutnya yaitu karakteristik penelitian eksperimen. Yang pertama, penelitian ini dapat menguji hipotesis hubungan sebab akibat atau paling dapat memenuhi validitas internal. Yang kedua, memberikan pengujian hipotesis yang paling ketat dibandingkan dengan jenis penelitian yang lain, serta mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap dampaknya dalam kondisi yang terkendalikan. Ciri khas dari penelitian ini yang pertama yaitu manipulasi satu atau lebih variabel bebas dimanipulasi. Yang kedua, semua variabel dikendalikan kecuali variabel bebas. Yang ketiga, mengamati pengaruh manipulasi variabel bebas terhadap variabel terikat, serta adanya komparasi ruang lingkup penelitian eksperimen. Yang pertama yaitu pada umumnya sebagian besar eksperimen dalam bidang pendidikan yaitu berupa inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, biasanya berkaitan dengan usaha untuk menguji pengaruh materi, media, metode, atau praktik pendidikan yang baru terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, yaitu rancangan penelitian eksperimen menggunakan variabel tunggal. Satu variabel perlakuan dimanipulasi lalu diamati dampaknya terhadap variabel tergantung. Masalah pokok yaitu menentukan kelompok kontrol yang sebanding dan mengendalikan variabel non-eksperimental yang dapat mempengaruhi variabel dampak. Variabel yang dimanipulasi yaitu variabel perlakuan, variabel treatment, variabel eksperimen atau variabel independen, serta variabel yang merupakan dampak atau akibat yaitu variabel tergantung, variabel dependen atau variabel dampak. Prosedur atau langkah-langkah dalam penelitian eksperimen. Yang pertama, memilih dan merumuskan masalah termasuk akan mencobakan perlakuan apa dan dampak apa saja yang ingin dilihat. Yang kedua yaitu memilih subjek yang akan dikenai perlakuan dan subjek yang tidak akan dikenai perlakuan. Memilih desain penelitian eksperimen, mengembangkan instrumen pengukuran atau instrumen untuk mengumpulkan data, melaksanakan prosedur penelitian dan pengumpulan data, menganalisis data, serta merumuskan kesimpulan. Oke, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan mengenai komponen penelitian eksperimen. Nah, menurut Wissenbusch dan Motz tahun 1980, dalam desain eksperimental terdapat dua kelompok yang dikaji, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 5 komponen dalam penelitian eksperimen yaitu pertama, variabel kriteria adalah variabel yang terpengaruh oleh variabel bebas yang merupakan tolak ukur dari keberhasilan perlakuan eksperimen, sehingga variabel kriteria dianggap yang paling utama dari keberhasilan perlakuan. Terus yang kedua ada perlakuan atau treatment, yaitu sesuatu yang sengaja dirancang yang dikenakan pada subjek sehingga variabel kriteria berubah dengan memperhatikan beberapa hal. Nah, yang pertama itu harus dirancang berbasis teori dan boleh berasaskan empiris atau berdasarkan empiris. Terus yang kedua, perlakuan harus jelas beda dengan perlakuan yang sudah ada. Terus perlakuan harus dirancang final, konsep dan pelaksanaannya tidak boleh diubah di tengah jalan. Terus dikenakan pada unit-unit orang, butir tes atau unit eksperimen dan peskoran.
Terus yang ketiga itu adalah desain atau rancangan, yaitu teknik pengaturan supaya dalam pengujian kita dapat memastikan nih apakah dalam penelitian terjadi perubahan sebagai akibat dari treatment. Dan terdapat dua macam desain, yaitu desain eksperimen dan desain perlakuan. Terus terus yang keempat itu ada instrumen, yaitu pada instrumen itu harus ada alat ukur yang standar dan harus valid. Terus yang terakhir itu ada monitoring dan kontrol, yaitu digunakan untuk menghindari adanya kontaminasi antara subjek dan perlakuan untuk menjamin perlakuan sesuai dengan rancangan desain untuk mendeteksi adanya kontaminasi dan penyimpangan lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai rancangan atau bentuk desain penelitian. Ini terdapat 3. Yang pertama itu desain pra-eksperimen atau experimental design, yaitu desain yang masih mengikut sertakan variabel yang berpengaruh dalam pembentukan variabel dependen, sehingga bisa dikatakan desain ini sebagai eksperimen yang belum sungguh-sungguh. Nah, itu terbagi lagi menjadi 3, yaitu one shot case study atau studi kasus satu tembakan, yaitu desain penelitian ini diadakan satu kelompok sebagai subjek yang diberikan beberapa jenis perlakuan. Nah, kemudian itu hasil dari treatment tersebut diukur dan diobservasi. Nah, yang kedua itu one group pretest and post-test design atau studi kelompok pretest atau post-test. Nah, pada penelitian ini satu kelompok atau sebagai subjek diberikan pretest sebelum diberikan treatment, dan sesudah diberikan treatment akan diberikan post-test untuk mengetahui perbedaannya. Nah, sehingga bisa dikatakan yang one group pretest ini sangat unggul lah dibandingkan yang one shot case study karena hasil treatmentnya akan lebih akurat. Nah, yang ketiga itu intake group comparison, yaitu pada desain ini diadakan satu kelompok yang kemudian dipecah nih atau dibagi menjadi 2, yakni kelompok eksperimen dan kontrol. Nah, satu kelompok itu yang kontrol itu tidak diberikan treatment, dan sedangkan eksperimen itu yang diberikan treatment. Nah, yang selanjutnya itu adalah desain eksperimen murni atau true experimental design. Nah, desain ini tuh bisa dikatakan sebagai eksperimen yang sebenarnya, yang sesungguh-sungguhnya atau yang betul-betul. Kenapa disebut seperti itu? Karena penelitian pada desain ini dapat mengontrol keberadaan seluruh variabel luar yang berpengaruh terhadap eksperimen. Nah, ciri khusus penelitian ini ialah sampel dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dipilih secara acak. Nah, true experimental ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama post-test only control design atau desain kontrol hanya post-test. Nah, jadi nanti terdapat 2 kelompok yang bakal dipilih secara random, yang satu untuk menjadi perlakuan kelompok eksperimen atau diberi perlakuan, yang satunya lagi adalah kelompok yang tidak diberi perlakuan atau kelompok kontrol. Nah, selanjutnya keduanya itu diberikan post-test, dan selanjutnya akan diukur dan diobservasi. Yang kedua itu ada pretest, post-test, control group design atau desain kelompok kontrol atau pretest, post-test. Nah, ini sama, 2 kelompoknya itu dibagi secara acak, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Nah, namun sebelum diberi treatment terlebih dahulu dilakukan pretest nih. Nah, yang mana keadaan kedua subjek ialah sama-sama belum diberikan treatment. Nah, kemudian setelah 2 kelompok yang ada diberikan treatment yang berbeda, diadakan kembali tes berupa post-test. Nah, yang terakhir itu ada the Solomon for group design, itu dibagi menjadi 4 kelompok yang dibentuk secara acak. Yang pertama itu 2 kelompoknya diberi pretest dan 2 kelompoknya yang lainnya tidak. Nah, kemudian salah satu kelompok dari kelompok pretest dan salah satu kelompok dari kelompok non pretest diberikan treatment nih. Setelah diberikan treatment, keempat kelompok yang ada diberikan post-test. Nah, dengan demikian desain ini dapat mengatasi kelemahan external validity pada 2 desain true experimental design lainnya. Lebih unggul bisa dikatakan di Solomon for group design ini. Nah, yang terakhir itu the experiment quasi atau quasi experimental design, yaitu desain yang merupakan bentuk dari pengembangan true experimental design nih. Desain ini bisa dibilang sulit dilaksanakan. Kenapa? Karena kelompok kontrol yang dimiliki desain ini tidak mengontrol secara penuh variabel luar yang mempengaruhi eksperimen. Namun, desain ini lebih baik dari pre-experimental design, di mana quasi experimental design ini dapat mengatasi kesulitan dalam mendapatkan kelompok kontrol. Nah, terbagi menjadi 3 juga dia. Yang pertama itu ada time series design, yaitu merupakan
model yang hanya digunakan satu kelompok saja sehingga tidak memerlukan kelompok kontrol. Nah, di mana kelompok yang digunakan tidak dapat dipilih secara acak. Nah, pada pelaksanaannya sebelum diberikan treatment, diadakan pretest nih sebanyak 4 kali pada kelompok yang telah ditentukan. Nah, hal ini apa sih? Bertujuan untuk melihat kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberikan treatment. Nah, namun kalau hasilnya 4 pretest itu nilainya berbeda, maka kelompok tersebut keadaannya dinilai labil dan tidak konsisten. Tetapi kalau seandainya hasilnya sama dan bisa dikatakan kelompok itu stabil dan jelas gitu. Lanjut, ada non-equivalent control group design, yaitu desain model ini hampir sama nih dengan pretest atau post-test control group design, yang hanya saja yang membedakan ialah kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada desain ini tidak dipilih secara acak. Nah, pada desain ini kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dibandingkan nih melalui pelaksanaan yang sama-sama diberikan kepada kedua kelompok yang ada, yakni pretest, treatment, selanjutnya post-test. Nah, lanjut ada counterbalance design, yaitu seluruh kelompok pada desain ini menerima perlakuan, hanya saja perlakuan yang diberikan dengan urutan yang berbeda-beda atau secara acak. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke contoh penelitian eksperimen. Kita mengambil yang pertama itu dari contohnya itu D1 group pretest post-test design, dan yang satu lagi itu pretest post-test control group design. Nah, di sini untuk D1 group pretest post-test design itu yaitu untuk judul penelitian yang kami ambil atau contoh penelitian yang kami ambil itu tentang pengaruh cooperative learning model terhadap pemahaman konsep siswa mata pelajaran biologi. Nah, untuk langkah-langkahnya itu yang pertama ada pada awal kegiatan subjek di penelitian akan diberikan pretest untuk mengukur pengetahuan dan sikap subjek mengenai pemahaman konsep mata pelajaran biologi. Nah, yang kedua subjek diberikan treatment comparative learning model nih. Yang ketiga itu setelah treatment diberikan, subjek akan diberikan post-test. Nah, yang keempat itu dan terakhir peneliti akan membandingkan hasil pretest dan post-test. Perbedaan kedua skor tersebut merupakan akibat dari adanya treatment, yaitu treatment cooperative learning model. Nah, selanjutnya itu ada pretest post-test control group design. Nah, judul penelitian atau contoh judul penelitian yang kami ambil itu pengaruh problem solving model terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dalam mata pelajaran matematika. Nah, langkah-langkahnya itu pertama untuk peneliti memilih dua kelompok subjek yang tidak equivalent. Satu kelompok diberikan perlakuan atau kelompok eksperimen, dan satu kelompok lainnya tidak diberi perlakuan atau kelompok kontrol. Nah, selanjutnya itu diberikan pretest pada kedua kelompok tersebut. Lalu diberikan treatment nih, treatment problem solving model kepada kelompok yang eksperimen. Nah, selanjutnya itu diberikan post-test pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, yang kelima dicari nih perbedaan mean antara post-test dan pretest kelompok eksperimen. Nah, hal ini juga dilakukan pada kelompok kontrol. Nah, yang terakhir itu baru digunakan metode analisis statistik yang tepat untuk mencari perbedaannya. Nah, tujuannya itu agar hasil treatment problem solving model dapat diketahui. Nah, selanjutnya itu akan membahas mengenai kelebihan desain penelitian eksperimen. Yang pertama itu penelitian eksperimental sangat penting agar validitas penelitian diterima atau diakui. Yang kedua itu memberikan hasil dan bukti yang jelas terkait mendukung atau menolak hipotesis yang telah ditetapkan. Selanjutnya, hasil mudah dihubungkan baik antar satu sama lain maupun dengan penelitian eksperimen lain dengan cara yang sama. Terus selanjutnya itu penelitian dapat diperbaiki pada penelitian selanjutnya dan diulang oleh orang lain. Terus yang terakhir itu data eksperimen jauh lebih fokus daripada data rekaman atau wawancara, sehingga memudahkan proses interpretasi dan evaluasi. Nah, selanjutnya kita akan ke kelemahannya. Nah, kelemahannya itu yang pertama dapat menurunkan situasi sampai batas minimum, terus sulit mengukur perilaku orang dalam kondisi non-eksperimental. Selanjutnya lebih mudah merencanakan daripada melaksanakan, sehingga penelitian eksperimental sering berakhir lebih sulit. Terus yang selanjutnya ada semakin banyak subjek yang digunakan, maka semakin sulit untuk memahami. Lalu ada lagi kelemahannya, yaitu beberapa orang tidak bisa dijadikan subjek penelitian eksperimen yang baik. Terus selanjutnya sulit meyakini bahwa subjek memahami sepenuhnya terkait apa yang harus dilakukan. Dan yang terakhir itu sulit untuk menghindari kesalahan desain. Nah, ini daftar pustaka yang kami gunakan. Lalu terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian kami. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.